Film ini mengisahkan seorang wanita yang cantik. Dia naik ke bus yang ditumpangi para penambang. Semua penambang mengosongkan tempat duduk dan mulai merapikan janggut mereka. Si cantik, Nancy, mencari tempat duduk yang tepat. Seekor anjing mengosongkan bangku di sebelahnya. Nancy duduk di sebelah anjing itu. Dia duduk perlahan. Itu tidak salah, tapi membuat para penambang merasa terhina. Anjing itu sangat pandai. Namanya Red Dog. Suatu siang Red Dog menghadang sebuah mobil dan memancing sopirnya turun. Dia langsung berlari menuju ke dalam mobil. Mobil itu milik pemimpin perusahaan tambang. Anjing itu memuju ke tambang. Ada beberapa penambang yang ganas, tapi Red Dog selalu datang ke sini. Red Dog menyukai mereka. Setelah beberapa hari bermain di tambang, para penambang mulai akrab dengan Red Dog. Salah satu penambang merajut sweater untuk Kia. Ini menjadi ejekan bagi si penambang. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pemilik Red Dog, tapi Red Dog menolak. Red Dog suka bepergian naik kendaraan. Ini caranya untuk mengenal banyak orang, dan orang-orang dengan senang hati membawanya. Hingga ada sopir bus tambang yang baru. Namanya John Grant. Dia tidak membiarkan Red Dog masuk ke bus. Tapi Red Dog tidak menyerah. Dia adalah anjing di tambang itu. Jadi setiap hari dia mengunjungi bus itu. Tapi John masih menolaknya masuk. Sampai suatu hari, John datang ke bar tambang. Dia melihat para penambang mengelilingi Red Dog. Mereka bertaruh waktu yang dihabiskan Red Dog saat memakan makanan kaleng. Mereka menjadikan Red Dog taruhan. Walaupun mereka menyukainya, mereka menghitung waktu Red Dog. Tapi John masih menikmatinya. Hingga saat Red Dog menghabiskan makanannya, dan para penambang ingin melanjutkan taruhannya. Sekarang Red Dog harus memakan ayam mentah. John merasa itu sudah keterlaluan. Dia berteriak kepada semua penambang, dan bergulat dengan salah satu penambang. Red Dog yang dikenal penurut, menggonggong kepada si penambang botak itu. Penambang itu takut. Semua orang terkejut. Red Dog mengikuti John keluar, dan dia masuk ke mobil pria itu. Sejak saat itu, John menjadi pemilik Red Dog. Keesokan harinya, sekretaris baru datang ke tambang. John dan Red Dog menemuinya dan mengajak Nancy keluar. Mereka mulai akrab. Ketika mereka sedang menonton film, John dan Nancy hendak berciuman, tapi dihentikan oleh Red Dog. Mereka berdua tertawa. Red Dog memang anjing yang pandai. Bahkan dia bisa mencomblang John dan Nancy. Suatu saat Red Dog terluka, dan Joko membawanya ke perawat. Joko jatuh cinta kepada si perawat. Cinta pada pandangan pertama. Tidak lama Red Dog pun sembuh. Tapi Joko memaksanya untuk tetap pergi bertemu perawat itu. Hingga Joko pun mendapatkan cintanya. John tidak mau kalah. Dalam suatu pesta, dia mengakui perasaannya. John berlutut melamar Nancy. Nancy menerimanya. Mereka berpelukan erat. Malam yang begitu indah. Keesokan harinya, John berangkat kerja lebih awal. Tapi seorang rekan kerja menelepon Nancy untuk mencari John karena dia tidak masuk kerja. Jadi mereka mencari John. Mereka mencari di sepanjang jalan. Mereka menemukan kanguru yang mati di jalan, dan menemukan John di pinggir jalan. Dia sudah meninggal. John meninggal karena kecelakaan. Tapi Red Dog tidak mengetahuinya. Dia duduk di teras, menunggu kedatangan pemiliknya itu. Hari demi hari dia tetap menunggu. Red Dog tidak beranjak sedikit pun. Red Dog merasa dia tidak bisa hanya menunggu. Jadi dia mencari John. Dia datang ke tambang. Tatapannya seolah bertanya, "Apa kamu melihat pemilikku?" Semua orang menggelengkan kepalanya. Red Dog tidak mengeroh. Dari siang ke malam, dari tambang hingga jalanan, dari mobil hingga ke kereta, bahkan pesawat, dia hampir mengelilingi Australia Barat. Tapi Red Dog tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali ke kota. Tapi rumah John sudah kosong. Lalu dia bertemu Nancy. Nancy merindukan Red Dog. Dia seperti bertemu anaknya yang hilang. Atasan yang baru rupanya tidak memperbolehkan anjing dibawa ke tambang. Jadi Nancy ingin meminta bantuan para penambang. Para penambang melihat Red Dog. Mereka bergabung membantu Nancy. Mereka protes aturan baru dan meminta aturan itu dihapus. Jadi mereka menemui atasan baru itu. Atasan itu mengambil senapan. Tapi polisi ada di tengah kerumunan itu. Polisi itu mengangkat tangan. Dia juga meminta agar aturan itu dihapus. Lalu atasan baru itu mengundurkan diri dan pindah. Nancy mengajukan permohonan lisensi untuk Red Dog. Akhirnya Red Dog mendapat kalung ide. Semua orang merayakannya. Red Dog menelan umpan racun. Dia tidak berdaya. Lalu Red Dog meninggalkan kerumunan. Semua orang panik karena Red Dog menghilang. Mereka semua mencari Red Dog dan menemukannya tepat di depan kubur pemiliknya John Grant. Red Dog telah meninggal. Dia telah bersama dengan John untuk mengenangnya. Semua orang membuat patung Red Dog. Patung itu diletakkan di tengah kota. Red Dog. Film ini adalah adaptasi dari kisah nyata. Awalnya lucu, tapi saya meneteskan air mata. Anjing adalah sahabat yang paling setia. Jika Anda mempunyai anjing,
Tolong perlakukan dia dengan baik. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.